Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Pemirsa, seperti yang kami informasikan sebelumnya, hari ini indeks harga saham gabungan kembali mengalami koreksi yang cukup dalam dan sudah berada di level 6.800-an, level terendah di sepanjang 2025 dan level terendah dalam beberapa bulan terakhir. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza Kamelia Suryanata yang merupakan Head of Research at Korindo Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Liza, selamat sore, apa kabar Ibu? Selamat sore, baik Mas David. Terima kasih Ibu Liza sudah meluangkan waktunya di IDX Channel. Hari ini Mhm. indeks harga saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam Ibu, di atas 2% dan mungkin saja ini juga persentase terbesar ini pelemahan indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir. Makin jauh Mhm. dari level 7 ribuan sepertinya. Ya, Analisis Anda terutama dari sisi teknikal, koreksi dalam yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini. oke. Jadi ya kejatuhan IHSG beberapa hari terakhir ini memang adalah kombinasi dari sentimen market regional, dari US market yang di mana Donald Trump ini menerapkan tarif ke Kanada, Meksiko, kemudian China. Tapi kemudian juga ada di sela-sela itu ada ternyata penundaan terhadap Kanada dan Meksiko. Dan ini bagaimana pengaruhnya tarif tersebut dengan kebijakan suku bunga The Fed yang tampaknya semakin tidak bisa menjadi dovish di tahun ini ya. Terus kemudian dikombinasikan juga dengan makronya kita Indonesia yang kemarin berturut-turut itu muncul angka inflasi menjadi deflasi kembali. Dan kemudian GDP kita juga meleset dari asumsi makro tahun 2024 walaupun barely made it di sekitar 5%. Laporan keuangan perusahaan yang muncul, bank juga Bank Mandiri kemarin ternyata performance-nya kurang menggembirakan, net profit cuma tumbuh single digit, tipis. Tampaknya tadi yang Bank Syariah itu tampilkan hasilnya jauh lebih baik ya, bisa double digit. Nah, jadi dengan kesemuanya ini akhirnya membuat IHSG tidak mampu bertahan di level psikologis 7.000. Tadinya saya harapkan at least 6950 masih bisa juga jadi support lah gitu ya. Tapi kemudian hari ini ternyata dijebol juga. Akhirnya mungkin IHSG akan mencari pertolongan ke level terendah tahun lalu 2024, yaitu itu terjadi di bulan Juni, itu ada di sekitar angka 6.700 sampai 6.650 mungkin di situ ya. In overall kita memang masih menjalani tren turun dari sejak mencapai peak di bulan September, dari peak bulan September maksudnya. Dan ini untuk sementara masih akan berlanjut sepertinya, mengingat penembusan dalam hari ini. Baik untuk jangka pendek Ibu Liza, terutama dalam menghadapi Mhm. perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan. Mhm. Kemudian para investor juga masih menantikan rilis tenaga kerja terbaru Amerika di Jumat malam untuk Betul. melihat langkah dari kebijakan suku bunga The Fed ke depannya. Dan Mhm. posisi saat ini indeks harga saham gabungan sudah jenuh beli atau peluangnya masih besar ke support yang Anda sebutkan tadi di Mhm. 6.700. Mungkin maksudnya jenuh jual ya, Ya, jenuh jual Ibu. Mas David ya. Hmm. Oke, we've been hoping untuk akhirnya at least ya saham-saham perbankan yang udah pada murah ini untuk segera berhenti turun atau at least limited downside potentialnya sudah mulai kelihatan gitu. Tapi yang terjadi adalah mereka belum bisa mampu naik begitu. Jadi mungkin saat ini yang yang mereka berusaha lakukan adalah harga-harga saham ini mencoba mencari bottoming yang solid Iya. ya. Dalam fase bottoming maksud saya. Nah, jadi kalau lagi dalam fase bottoming ini volatilitas tinggi masih cenderung bisa terjadi ya, tapi mereka dijaga tidak lebih rendah lagi dari suatu certain level gitu. Nah, kalau IHSG yang certain level supportnya itu saya harapkan angka 7.000 sampai 6.950, tapi apa daya hari ini kembali ketembus. Baik. Jadi ini membuat kita sebaiknya sedikit menyingkir dulu sambil menunggu volatilitas ini agak mereda begitu. Baik, Ibu Liza, perbankan big cap hari ini lagi-lagi menjadi pemberat BMRI bahkan
Intraday-nya melemah di atas 8%. Tapi sebelum kita bahas secara detail per masing saham perbankan Big Cap, secara keseluruhan bagaimana Anda melihat pelemahan terjadi di tengah rilis kinerja full year 2024 dan juga ada yang berkembang terkait dengan perkiraan likuiditas yang ketat bagi perbankan saat ini? Betul, likuiditas ketat dan pertumbuhan kredit ini akan menjadi isu yang menantang untuk tahun ini ya. Likuiditas ketat dikarenakan memang dari tren perolehan DPK itu sudah terdeteksi turun ya. Nah, terus kemudian bagaimana dengan pertumbuhan kreditnya? Di tahun ini 2025 yang mana pemerintah Indonesia juga sepertinya akan membutuhkan banyak dana untuk Ya, membiayai program-program pemerintah mereka dan pastinya juga mungkin salah satu cara untuk membiayainya adalah dengan mengisu obligasi pemerintah Indonesia semakin banyak. Nah, dan kemudian siapa yang diharapkan untuk menyerap obligasi tersebut? Apalagi jika asing melihat Indonesia bukanlah suatu negara yang menarik untuk investasi saat ini. Rating kita belum bisa ke level A ya, A minus atau A. Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan hal itu. I believe salah satunya mungkin dengan masuk BRICS ya, dengan ya, bergabung dengan BRICS. Nilai tukar rupiah juga masih harus distabilkan. Jadi kita kesannya nggak begitu terombang-ambing sekali dengan volatilitas USD gitu. Jadi banking saat ini diharapkan untuk menyerap obligasi pemerintah yang mana ketika DPK-nya itu sudah dalam tren turun, artinya porsi yang mereka harusnya bisa salurkan untuk kredit ke masyarakat, ya, which is eventually akan menerjemahkan menjadi revenue mereka, ini juga semakin menjadi mengecil porsinya begitu. baik. Uh, itu kemudian akan berpengaruh kepada revenue dan profitability mereka. Baik, dari sisi fundamental langsung saja kita ke teknikal Ibu. Mhm. Kita ke BMRI terlebih dahulu, penutupan sesi Baik. kedua hari ini. Mhm. Pelemahannya lebih ke arah terbatas, sudah di 7%, intraday hari ini sempat melemah di 8%. 5.100 analisis Ya. dan rekomendasi Anda di tengah tekanan dalam yang terjadi hari ini. Oke, Bank Mandiri ini sebenarnya trennya sudah cukup baik dari sejak tahun 2020 ya. Tren naiknya ini kali ini terpaksa harus dipatahkan dengan pola yang namanya adalah double top besar yang mungkin cuma bisa terlihat di weekly chart aja. Iya, Bank Mandiri ini sekarang tidak sudah mulai terjun dari level 5.500 supportnya mengarah ke 5.000 memang tadi sudah sempat tercapai ya. Dan dari sisi indikator juga sudah mulai masuk ke wilayah oversold. Angka bulat itu sendiri kita harapkan bisa jadi level support psikologis. So I hope untuk Bank Mandiri ada potensi pelemahan terbatas alias sudah mulai terbatas gelombang turunnya. Tapi untuk naik lagi ke atas ini masih butuh perjuangan besar karena 5.500 akan menjadi pintu resisten pertama. baik. Begitu Mas David. Cukup lebar dari penutupan hari ini di 5.100. Hmm. Rekomendasinya cicil beli wait and see Bu? Masih wait and see Oke, kalau kita, ya secara indikator ini memang sudah oversold. Tapi baik. melihat tren besarnya ini kan agak gimana ya, mau ambil di 5.000 kelihatannya menarik, tapi ngeri-ngeri sedep juga gitu Ya, istilahnya. So ya sedikit saja porsinya kalau mau spekulatif baik, buy. bergeser ke BBRI Bu. Hari ini juga Mm-mm. tertekan dalam, sudah meninggalkan 4 ribuan Ibu Liza. Ya. BBRI kemungkinan masih ada satu support lagi yang menjadi bantalan yaitu sekitar hari ini di berapa? Hari ini 3970. Ya, Oke, sekitar 4.000 atau kalau harus ke 3.800 kita tunggu. Jadi limited downside potential juga. Mudah-mudahan by that time RSI-nya ada positive divergence begitu. Spekulatif buy. baik, sebelum jeda Ibu, satu pertanyaan lagi, tapi Ya. singkat saja, ini terkait juga dengan view-nya dari saham-saham perbankan big cap, baik dalam Mhm. jangka pendek dan menengah, terkait juga dengan dividen. Buyback juga akan dilakukan dari beberapa emiten perbankan big cap ini dalam waktu dekat, meskipun masih dalam tahap perencanaan. Ini agak membantu tidak Bu, pola penguatan nanti untuk pembalikan arah dari saham-saham perbankan big cap?
Dividen pastinya iya, membantu sentimen positif. Terus kemudian kalau rencana buyback, nah ini aksi korporasi buyback tidak serta-merta menaikkan harga saham karena logikanya perusahaan buyback ketika harganya murah, ya Iya, kan? Bukan ketika harga saham tinggi. So I think harga akan segitu-segitu aja for quite some time. baik. Ibu Liza, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita juga akan coba lihat seperti apa saham-saham yang pilih Anda rekomendasikan, terutama di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di posisi saat ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.